Pemirsa, 4 bocah laki-laki disekap dan dirantai di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ditemukan, keempat bocah dalam kondisi memprihatinkan, kelaparan dan hanya diberi makan singkong. Warga geger saat menemukan 4 bocah laki-laki dalam kondisi memprihatinkan di rumah milik SP, warga Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Keempat bocah berusia 6, 11, dan 14 tahun ini disekap di dalam ruangan dengan kondisi kaki dirantai besi. Korban ditemukan setelah salah satu bocah yang tidak dirantai tertangkap warga saat hendak mencuri kotak amal masjid. Jujur apa, aku ngapain? Lah itu? Ini mau kita dari bapak. Itu yang masih di kantong, ada nggak? Saat dimintai keterangan, bocah berusia 11 tahun ini mengaku kelaparan dan ingin membelikan nasi untuk adiknya yang disekap. Korban mengaku sudah disekap sekitar 1 bulan dan hanya diberi makan singkong. Jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menangkap pemilik rumah SP. Dari pengakuan pelaku, keempat bocah dititipkan orang tua ke rumah pelaku untuk belajar mengaji. Pelaku mengaku menyekap korban untuk mendisiplinkan. Mendengar pernyataan pelaku, ibu korban tak kuasa menahan tangis melihat nasib keempat anaknya. Sementara itu, setelah diselamatkan warga, keempat bocah kini diamankan di Dinas Sosial Boyolali. Rencananya keempat korban akan dititipkan di sebuah pondok pesantren di wilayah Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah dipecah di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan itu buntut penganiayaan driver ojol yang tengah mengantarkan pesanan pelanggan. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban. Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, unjuk rasa ribuan warga dan komunitas pemilik sound system mendesak pencabutan larangan joget berujung ricuh di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Masa nekat mencoba menerobos masuk ke kantor wali kota Bau-Bau hingga melempari petugas dengan batu. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor wali kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak wali kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor wali kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Temuan Kementan soal 212 merek beras premium dioplos jelas meresahkan warga. Sudah ada Indra Setia di Pasar Induk Beras Cipinang,
Jakarta Timur. Indra, selamat siang. Bagaimana caranya membedakan beras premium oplosan dan beras premium asli? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Memang kita ketahui bersama ramainya ditemukannya ini 212 produk ini yang diduga dilakukan oplosan oleh oknum dari 4 brand ternama di Indonesia, yang mana ini sangat merugikan sekali Wiki dan juga pemirsa, bahwa saat ini saya sedang berada di kawasan Cipinang, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, yang mana untuk di pasar sendiri ini saat ini masih belum terdampak dan masih bersifat normal-normal saja. Lantaran memang rata-rata di tempat saya melaporkan ini tidak disuplai dari keempat produsen yang diduga ini melakukan tindakan oplosan begitu Wiki dan juga pemirsa. Dan dapat kami informasikan juga bahwa 4 produsen ini juga sudah dilakukan tindak lanjut dan juga sudah diproses oleh pihak Baris Krim Polri untuk dimintai keterangan ya begitu terkait jumlah oplosan, yang mana oplosan ini perlu ketahui bahwa penjualan ini beras premium namun diduga dioplos dengan beras standar begitu ya, mana ini sangat merugikan sekali Wiki dan juga pemirsa. Selain itu juga tidak hanya dengan oplosan saja, melainkan ini juga volume dari berat ini juga terjadi dikurangi begitu seperti itu, dan dengan ukuran 5 kg tapi faktanya hanya 4,5 kg saja Wiki, yang mana ini perlu diketahui bahwa ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat, khususnya yang mana kerugian daripada konsumen ini dalam 1 tahun ini ke depan ini dapat bisa dirugikan sebesar 99 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah Wiki, yang ini sangat banyak sekali. Dan Anda bisa saksikan di sini masih tempat saya melaporkan di kawasan Cipinang ini masih terpantau normal dan beras juga masih normal sekali dan masih banyak peminatnya begitu. Namun tetap perlu kami informasikan bahwa yang perlu diinformasikan bahwa ini pentingnya untuk kejelian Wiki dan juga pemirsa dalam proses pemilihan daripada beras sendiri, yang mana ini perlu ketahui dan perlu diingat bagi masyarakat dan khususnya ibu-ibu nih Wiki dan juga pemirsa, bahwa ketika beras premium ini lebih cerah begitu dan butir bijinya itu lebih besar begitu, dan ketika dioplos ini nanti ada perbandingan Wiki, jadi besar dan kecil patahan-patahan itu semakin banyak begitu. Namun ini perlu diinformasikan juga bahwa ketika beras premium ini tidak, patahan itu hanya sedikit sekali dan tidak banyak dan tidak berwarna campuran begitu, yang mana ini dengan satu warna saja, tidak berwarna kuning dan tidak berbau pastinya, dan ini sangat berpengaruh sekali buat setelah nantinya dimasak ini nantinya ini akan cepat lembek dan juga pasti cepat basi Wiki, dan yang mana ini perlu diketahui atau diperhatikan oleh para ibu-ibu khususnya dalam proses memilih beras untuk dinikmati untuk keluarga tercinta. Dan hingga sampai saat ini proses pendidikan masih terus berlangsung, dan nantinya juga Kementan juga akan terus melakukan pendidikan lebih lanjut terkait penemuan-penemuan lainnya, dan mana ini perlu diinformasikan dan perlu diingat bagi masyarakat untuk tetap jeli dan tetap berhati-hati dalam konsumsi beras yang saat ini diduga mengalami oplosan begitu. Demikian Wiki, kembali ke Anda. Baik Indra, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain tertipu dengan kualitas beras, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga beras premium dan medium mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah berjanji mengguyur 1,3 juta ton beras Bulog. Pemerintah bersama Bulog menggelontorkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga bulan Desember untuk menstabilkan gejolak harga di pasaran. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo ketika meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan Sukoharjo. Selain beras SPHP, bansos beras juga akan disalurkan kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat sebagai intervensi pemerintah atas kenaikan harga beras di pasaran. Harga eceran tertinggi beras SPHP mulai dari Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram tergantung wilayah. Beras SPHP biasanya dikemas dalam 5 kilogram. Di semester 2 mulai melakukan stabilisasi pasokan, karena biasanya di semester 2 itu produksinya biasanya agak turun. Tapi nggak usah khawatir, hujannya masih banyak, artinya sampai 2-3 bulan ke depan kita masih banyak panen. Ya.